Terus semua peristiwa itu dikaitkan dengan ya ini hanya karena Tuhan. Kita menolak ada perspektif lain hadir di kepala kita karena kita anggap kalau ada perspektif itu dosa. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita punya judul karakter masyarakat Indonesia mirip masyarakat terbelakang Dark Ages. And saya terinspirasi untuk tema hari ini atau judulnya berdasarkan buku yang saya baca gitu ya. World History, Dunia Sejarah Lengkap by Hutton Webster PhD gitu ya. Jadi kenapa sih sejarah itu penting? Kenapa kita langsung lihat sejarah? Kenapa saya bawa buku sejarah? Karena sebenarnya sejarah itu seperti orang tua dari sebuah generasi gitu loh. Kalau kita punya orang tua kita juga punya orang tua, generasi itu orang tuanya adalah sejarah, yaitu generasi sebelumnya. Gimana sih sejarah tercatat di generasi sebelumnya? Kita pasti sebagai orang tua kalau lagi ngasih tahu anak, sering banget ada momen dimana anak tuh bilang enggak gitu. Saat kita kasih tahu lakukan ini dan itu, pasti mereka lakuinnya beda. Dan akhirnya mereka baru sadar nasihat orang tua itu ada betulnya ketika mereka mengalami gitu sebuah peristiwa yang udah diingetin gitu loh sama orang tuanya. Nah sebenarnya orang tua kita juga gitu. Generasi ini kan begitu. Orang tuanya siapa? Sejarah. Kenapa zaman dulu ada yang namanya Dark Ages, masa kegelapan? Kenapa dibilang gelap? Gitu ya. Jadi kenapa dibilang gelap? Kalau kita lihat rangkuman di sini ya karena dulu manusia itu keilmuannya sangat terbelakang. Patokan atau standar terbelakangnya itu apa? Yaitu tidak banyak penemuan, tidak banyak ilmu yang bersifat logis yang bisa membantu kegiatan manusia sehari-hari. Jadi nggak ada teknologi seperti sekarang gitu. Jadi zaman dulu itu cenderung primitif, menyelesaikan masalah dengan cenderung agak kekerasan. Di Eropa itu ya Dark Ages, dengan cara menyelesaikannya itu ala Kristen saat itu ya, kalau tidak salah doktrinnya saat itu. Dan itu dianggap primitif oleh manusia yang sudah mengalami kemajuan ilmu. Nah, awalnya gimana sih Dark Ages ini berubah menjadi orang-orang yang maju, peradaban yang lebih maju gitu loh sekarang? Gimana caranya mereka survive dari Dark Ages? Mereka mulai berpikir logis. That's the simple answer. Mereka mulai berpikir logis, tidak mengandalkan doktrin agama yang salah saat itu ya. Mereka mulai memiliki orang-orang yang mau menabrak arus, mau melawan opini mayoritas orang, meskipun resikonya tinggi. Ini ada satu hal yang mirip gitu, Dark Ages zaman dulu sama Indonesia saat ini, benar-benar mirip. Teman-teman harus perhatiin, harus dengar sampai akhir, karena analisisnya itu memang terbukti gitu ya. Jadi Dark Ages itu dilabelin dark, gelap, terbelakang karena adanya kekuasaan agama yang absolut dari gereja. Jadi semua perkara itu dikaitkan sama hal yang mistis. Dejavu ya, dikaitkan sama hal yang mistis. Terus semua peristiwa itu dikaitkan dengan ya ini hanya karena Tuhan. Dalam tanda kutip, bukan dalam arah yang positif, tapi arah yang negatif, dalam arti manusia dihambat untuk berpikir bahwa dibalik bagaimana dunia ini bekerja, dibalik gimana sih dunia ini bekerja, apakah ada jawaban lain? Betul, ini karena Tuhan, tapi bagaimana caranya bekerja? Apakah ada alasannya? Kalau nggak ada orang-orang yang berani melawan pikiran itu, nggak akan kita punya fisika. Dan sebenarnya Islam itu nggak bertentangan dengan kemungkinan kita berpikir lebih luas. Oke, ini terjadi karena Tuhan, semuanya gitu ya, jatuhnya buah dari pohon dan lain-lain. Tapi apakah ada reason, ada alasan di balik itu? Jadi setiap kali di Dark Ages itu ya, setiap kali ada peristiwa, kalau orang tanya kenapa, jawabannya karena Tuhan. That's it, dilarang berpikir yang lain. Indonesia tuh mulai ke arah sana. Bukan mulai ke arah sana, memang selama ini selalu begitu masyarakatnya. Jadi kita nggak mau mencari alasan lain yang barangkali kita bisa upayakan. Di samping kita tentu meyakini, dan itu sesuai keyakinan masing-masing, bahwa oh semua terjadi itu karena Tuhan. Gitu ya. Dan itulah kemiripan masyarakat Indonesia dengan orang-orang Dark Ages. Dan orang-orang Dark Ages itu mirip dengan
ada beberapa karakteristiknya mirip dengan hipotesis bagaimana manusia masa Paleolitikum dan Neolitikum hidup. Jadi mereka itu barbarism gitu ya. Jadi Indonesia, kalau masyarakatnya nggak mau berubah, berpikir bahwa dibalik sesuatu itu memang karena Tuhan, pasti ada alasan lain yang bisa kita upayakan. Indonesia akan seperti itu. Seperti apa? Seperti orang-orang Dark Ages, rusuh. Coba lihat bagaimana masyarakat Indonesia menyelesaikan sebuah masalah, cenderung rusuh. Karena tidak kreatif dalam berpikir, energinya tidak ditaruh di kreativitas. Tidak mencari perspektif lain yang barangkali bisa membuka pikiran. Udah ada banyak content creator, sudah ada segolongan gitu ya orang-orang Indonesia yang mau berpikir ke arah sana, tapi masih terlalu minim nih. Karena kebanyakannya masih bersifat doktrin yang negatif dampaknya gitu ya. Apa-apa langsung gaslighting pakai agama, sadar tidak sadar. Entah itu kondisi ekonomi belum oke di masyarakat, lalu divalidasi dengan ya namanya rezeki, ya pasti udah ada yang atur, nanti juga ada yang kasih tanpa mau berupaya lebih gitu. Apa sih yang membedakan aku dengan orang-orang yang lain misalnya, yang lebih sukses? Dia nggak cari tuh reason why-nya, jadi dia tutup perspektifnya hanya sampai situ. Kebayang ya, orang Dark Ages ciri khasnya kayak gitu. Makanya yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Maraknya mitos dan tahayul juga menjadi salah satu ciri-ciri masyarakat Dark Ages gitu. Banyak peperangan, kelaparan. Banyak nggak orang lapar di Indonesia? Banyak nggak kejadian yang rusuh, kisruh di Indonesia? Banyak. Itu karena sebabnya kita cacat bernalar, nggak mau berpikir lebih. Kita menolak logika, kita menolak ada perspektif lain hadir di kepala kita, karena kita anggap kalau ada perspektif itu dosa. Padahal enggak. Kita bisa memiliki ragam perspektif di dalam kepala kita, lebih kreatif gitu dalam menyelesaikan masalah gitu, tanpa melanggar apa yang sudah Anda amini dan Anda yakini dalam agama masing-masing. Kalau norma sosial, norma itu bisa berubah, shifting. Ada norma yang turunnya dari agama gitu. Ya udah, kalau norma yang turunnya dari agama dan itu diamini oleh sebagian masyarakat Indonesia, itu seharusnya nggak ada hubungannya dengan kemampuan bernalar yang rendah, kemampuan berlogika ataupun berdialektika yang sangat rendah. Ini bener-bener sama dengan orang-orang Dark Ages. Dan sebenarnya udah terekam di sejarah loh, orang-orang Dark Ages tuh bernasib seperti apa. Tapi lucunya, banyak yang gak mau belajar sejarah, sehingga mereka akan mengulang sejarah yang sama. Atau kalaupun tahu, ya gak mau berubah. Tahu tapi kayak ya udah, buat apa berubah? Ada yang berubah tapi menyerah untuk mengedukasi masyarakat. Capek, betul, saya relate, capek. Akan berubah nggak ya mereka? Saya agaknya pesimis kalau misalnya orang-orang yang udah tua itu biasanya secara psikologis kalau sudah pegang satu prinsip dia nggak mau berubah gitu. Saya nggak berharap yang tua-tua yang memang sudah menjaga tradisi puluhan tahun, yang tradisi yang membatasi kita untuk berpikir lebih gitu ya. Itu aneh sih. Saya nggak berharap mereka berubah. Tapi jangan sampai anak-anak mudanya meneruskan itu. Jangan sampai. Ya jangan sampai kita meneruskan ini ya, maraknya mitos dan tahayul apa-apa yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Kita bisa mengembangkan ilmu. Mungkin ada penemuan baru dari negeri kita, tapi dihambat oleh mitos dan tahayul gitu. Berapa banyak kejadiannya di Indonesia, sudah sangat terlalu banyak. Dan masyarakat Indonesia itu egois kebanyakan ya, terutama yang muslim. Saya nggak ngerti kenapa suka nge-gaslight opini orang gitu ya, yang tidak memenangkan ego dia dengan agama, untuk menggiring opini yang lain bahwa kalau Anda ngikutin cara berpikirnya si A, si B ini dosa loh gitu. That's gaslighting, that's serious gaslighting. Itu gaslighting yang sangat serius saya perhatikan.
Dan selalu ada aja hal-hal kecil yang tidak relevan yang bisa dikritik dari seseorang padahal dia berkata yang benar gitu. Tapi dia kritik semua halnya. Yang kritiknya itu bukan bersifat membangun tapi bawa-bawa narasi agama yang nggak tepat. Jadi bawa narasi agama untuk menebas opini orang. Tidak membawa preposisi logika yang matang. Jadi kalau mau memberikan pendapat yang lain yang berbeda atau tidak setuju memberikan sanggahan, itu kan harusnya ada analisisnya, ada logikanya. Logikanya gini loh, kenapa saya nggak setuju, pada realitanya begini, jelaskan opininya. Nah, kan harusnya gitu ya. Padahal udah banyak orang Indonesia yang sekolah. Ini menjadi PR untuk pendidikan di Indonesia. Kita tidak hanya menerapkan hal-hal yang sifatnya intelektual, tapi perlahan revolusi mental dalam arti kita perlahan dengan sabar memberikan edukasi untuk berpikir logis. Saya rasa ada baiknya ya diajarkan dasar logika, karena banyak sekali orang Indonesia itu cacat bernalar, logikanya nggak terlalu jalan. Banyak masyarakat yang sudah terpapar informasi kok, tapi kok nggak bisa berubah gitu. Ya karena informasi aja nggak cukup. Mindset, keyakinan di pikiran mereka. Ya pendidikan dari dini itu harus dibiasakan punya banyak perspektif. Nggak apa-apa dijawab dengan hal yang simpel. Bukan nggak benar, tapi simple, masih bisa digali lagi jawabannya, epistemologinya, kenapa begini, kenapa begitu. Untuk sekadar memperbaiki kondisi ekonomi saja, itu masyarakat Indonesia cenderung pasrah. Ya udah rezekinya, mau gimana lagi? Namanya juga orang kafir, mereka lebih dimanja di dunia, kalau orang mukmin enggak gitu. Nanti di akhirat mereka kesulitan. Narasinya seolah kalau orang kaya itu pasti kesulitan nanti di dunia, di akhiratnya gitu. Mereka hanya dimanja di dunia sebentar, nanti di akhirat dipersulit. Lalu orang yang miskin gak mau berubah, gak mau nambah skill, bodoh iya, itu gak apa-apa gitu, nanti di akhiratnya bahagia. Bayangkan kalau muslim dari dulu berpikir seperti itu. Kita hari ini gak ada Islam. Kita gak punya ilmuwan. Kita gak punya Ibnu Sina. Kita nggak punya ilmuwan matematika yang menciptakan aljabar. Nggak begitu cara berpikirnya. Kalau kita tidak berubah, kita akan terus-terusan ya menjadi masyarakat yang seperti ini, terbelakang. Lalu kita meromantisasi keadaan kita yang terbelakang dengan kita menganggap bahwa mungkin nanti di akhirat jauh lebih bahagia, bahwa mungkin nanti bahwa mungkin ini sebab pemerintah yang zolim, sebab ya orang monopoli bisnis apa ini segala macam. Jadi kita tidak fokus mencari solusi. Saya nggak mempersalahkan opini itu, mungkin benar dan memang benar. Itu boleh dalam Islam kan, untuk mengharapkan bahwa kalau kita kurang beruntung di dunia, kita akan beruntung di akhirat. Itu boleh. Tapi kalau bisa cari cara untuk menjadi orang yang memberi, kenapa enggak? Saya nggak ngerti kenapa itu ditolak gitu. Perspektif seperti itu kenapa nggak masuk ke orang Indonesia, saya nggak paham. Kebanyakannya ya, bukan ke semua. Saya nggak berharap orang-orang yang udah 40 tahun ke atas, udah tua itu, atau 50 tahun ke atas nonton video saya kebetulan terus berubah. Sulit biasanya. Tapi saya berharap teman-teman yang masih muda seumuran saya, kita harus berubah. Kita nggak bisa gini-gini aja terus. Kalau tidak, nanti generasi kita yang menanggung. Saya rasa itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang merasa bahwa konten ini bermanfaat, perlu perhatian lebih, kalian boleh share ya. Oke. Sekian dan terima kasih ya.